Baik, diskusi modul 1 kegiatan belajar 2 telah selesai kita laksanakan. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan modul 1 kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3 membahas keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa yang pertama, kita bahas hubungan antara berbicara dan menyimak. Boleh melihat modulnya ya, halaman 1.19. Nah, hubungan antara berbicara dengan menyimak ada pada halaman 1.20. Menurut Dawson itu yang pertama, materi yang didengarkan dan terekam dalam ingatan berpengaruh terhadap kecakapan berbicara seseorang. Nah, keterkaitan lainnya, ujaran dalam pembicaraan seseorang, baik intonasi, kosakata, atau pola kalimat, mencerminkan lingkungan masyarakat sebagai hasil dari kegiatan menyimak. Keterkaitan yang ketiga, upaya meningkatkan kemampuan mendengarkan atau menyimak akan membantu kualitas berbicara. Dan keterkaitan yang keempat, bunyi suara yang didengar menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Ini diagram hubungan menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara dua-duanya juga dalam sifatnya yang interaktif, memiliki sifat-sifat masing-masing ya. Menyimak itu kegiatannya langsung, bersifat apresiatif, reseptif, dan fungsional. Sementara berbicara, kegiatannya bisa langsung, bisa juga tidak langsung, bersifat produktif, dan ekspresif. Nah, berikutnya kita bahas hubungan menyimak dan membaca. Boleh ya Ibu dan Bapak membuka modul hubungan menyimak dan membaca di halaman 1.22. Nah, menyimak dan membaca kedua-duanya itu merupakan kemampuan reseptif ya, atau mendapatkan reseptif itu menerima, bersifat menerima. Nah, tentu saja yang diterima oleh pembaca maupun pendengar itu berupa lambang ya, bisa lambang suara atau bunyi, bisa lambang tulisan. Nah, ketika lambangnya suara, tentu saja itu diidentifikasi begitu ya oleh penyimak. Nah, yang diidentifikasi suara itu apa? Fonem dan morfem. Fonem itu bunyi huruf ya. Morfem itu bentuknya. Nah, tentu saja lambang atau suara yang didapatkan oleh pendengar dalam kemampuan menyimak itu harus diubah begitu menjadi pesan yang akan dimaknai begitu kan oleh pendengar. Nah, ingat kan, mengubah lambang menjadi pesan itu prosesnya dinamakan decoding. Nah, begitu juga dengan membaca ya, sama, yang dibaca itu lambang tulisan. Nah, saat membaca tentu saja mengidentifikasi huruf ya, kata atau juga frasa ya. Frasa atau frase itu gabungan dua kata ya atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Misalnya dalam satu subjek ada kata ibu, nah itu kata. Tapi ketika dalam satu subjek juga bisa saja dua kata ibu kita misalnya. Nah, ibu kita itu frase gitu, gabungan dua kata, tapi tetap subjek begitu ya dalam satu fungsi. Nah, kembali lagi mengidentifikasi huruf ya, kata atau subjek pembaca itu. Nah, kemudian oleh pembaca dimaknai juga sebagai pesan. Nah, begitu ya konsep atau ide. Nah, lambang huruf yang dibaca diubah menjadi pesan. Nah, prosesnya juga sama, decoding. Nah, paham ya? Sampai di sini Ibu dan Bapak
Nah, nanti boleh ditanyakan dalam diskusi ya kalau kurang paham. Kita lanjutkan. Hubungan membaca dan menulis. Nah, hubungan membaca dan menulis ada di modul 1.23. Nah, hubungan yang pertama, misalnya dalam kegiatan menulis memerlukan informasi bahan bacaan. Nah, keterkaitan yang lainnya, dalam merevisi tulisan memerlukan aktivitas memahami bacaan. Nah, kemudian dalam merevisi itu kan berulang-ulang ya, menulis kembali agar tulisan menjadi berkualitas. Nah, hubungan yang ketiga, dalam kegiatan membaca pemahaman seringkali memerlukan kegiatan menulis juga, seperti mencatat, merangkum ya, mengomentari isi bacaan, bahkan membuat laporan hasil baca. Itu beberapa hubungan ya antara membaca dan menulis. Nah, ini bagian hubungan membaca dan menulis. Perbedaannya dapat dilihat, membaca itu bersifat reseptif ya, menerima, sedangkan menulis itu bersifat produktif atau memberikan begitu. Sehingga dalam membaca memahami gagasan, sementara dalam menulis menyampaikan gagasan. Nah, itu ya. Boleh dibaca lagi. Sekarang kita bahas hubungan berbicara dan menulis. Nah, ini keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa yang terakhir rupanya ya. Nah, baik berbicara dan menulis, dua-duanya itu kemampuan produktif karena menghasilkan. Nah, karena produktif berarti menghasilkan apa? Nah, kita dalam memproduksi itu pasti menyampaikan suatu pesan ya. Nah, pesannya itu bisa berupa ide atau konsep kan. Nah, dalam berbicara pesan itu harus disusun begitu. Nah, menjadi bunyi begitu ya. Nah, bunyi itu boleh berupa kata, frase, juga berupa kalimat. Nah, ini prosesnya, pesan yang kita sampaikan harus menjadi lambang bunyi kan, supaya orang lain bisa mendapatkan lambang. Nah, itu prosesnya kembali lagi mengingat modul 1 kegiatan belajar 1 itu mengubah pesan menjadi lambang, namanya encoding. Nah, dalam kegiatan menulis sama, hanya kalau dalam menulis yang disusun huruf-hurufnya gitu menjadi kata, frase atau kalimat. Nah, lambang yang akan disampaikan gitu ya berupa tulisan. Nah, jadi pesan yang ingin kita sampaikan diubah menjadi sebuah lambang tulisan supaya orang lain mendapatkannya. Prosesnya namanya encoding. Nah, cukup ya Ibu dan Bapak, sampai di sini penjelasan modul 1 kegiatan belajar 3. Nah, ini juga materi terakhir pada pertemuan pertama ini ya. Nah, sekali lagi mohon jangan bosan untuk berdiskusi ya Ibu dan Bapak. Mengapa? Agar pemahaman kita semakin mantap jiwa ya. Nah, silakan Ibu dan Bapak menyampaikan kembali diskusi dengan pertanyaan boleh, tanggapan juga boleh, pemikiran Ibu dan Bapak boleh, bahkan pengalaman Ibu dan Bapak boleh ya, sekaitan dengan keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Jangan lupa juga tetap ya nama Ibu dan Bapak dituliskan. Nah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.